database apa namanya, misalnya adalah latihan 3 misalnya gitu ya. Artinya database ini harus belum ada yang belum kita buat sebelumnya di sini. Kalau udah ada ya tentunya dia nggak mau kan. Tapi ini adalah membuat database secara simple. Itu MDF. MDF singkatan dari Master Data File. Oke, nah saya copy paste saja. Di sini kita lihat Crypt Database. Oke, bisa kelihatan ya. Oke, ITK. ITK itu adalah nama database yang mungkin kita buat. Ya, misalnya, yuk nama database-nya apa? Misalnya, terserah deh di sini apa namanya. Gitu ya. On primary gitu. Oke, primary di sini berarti kita akan membentuk sebuah file yang disebut dia primary file utama. Ya. Atau yang disebut dengan master data file. Ya. Terus lalu di sini kita kasih kurung gitu ya. Di sini juga kurung tutup. Lalu name sama dengan name, ya kan? Di sini kita ulangin lagi nama database-nya. Lalu file name-nya adalah file name itu adalah name. Kita taruh di folder mana? Misalnya contoh Mbak buat folder dulu, misalnya di C atau di D terserah lah ya. Nanti kita taruh, nih contohnya saya akan taruh di folder C, yaitu nanti akan ada drive C, foldernya hapus, namanya nanti sesuai, saya akan kasih nama ITK MDF. Paham ya? Lalu di sini ada yang namanya size, ukuran awal dari file MDF itu mau berapa? Ukuran awal loh ya kan. Nah, ukuran awal kalau misalnya 2 mega ini terlalu kecil. Ya kan ya. Kalau untuk kita membuat database yang agak besar gitu. Kita bisa naikin aja. Misal contoh saya mau kasih di sini ukurannya, ini kan dalam hitungan KB ya kan ya. Misalnya ukuran awal adalah 7. Ya kan ya. Di sini 7 mega gitu kan, nggak apa-apa. Kita lihat ukuran awal 7 mega. File grow-nya apa sih maksud dari file grow? Oke ya. File grow gini artinya. Ketika daya tampung yang 7 mega ini sudah habis, maka file grow-nya itu berapa kita mau ambil dari sisa hard disk-nya. Jadi misalnya kita saya pengen ambil lagi dari hard disk misalnya sebesar 7 KB lagi. Jadi kita ini udah penuh, ambil lagi file grow-nya sebesar sekian gitu. Ya. Penuh lagi, ya automatically ambil lagi sebesar ini gitu. Ya kan? Seperti itu. Oke, sama yang bawahnya adalah dengan nama NDF ya, cuman bedanya di sini adalah NDF. Tadi saya udah jelaskan NDF itu apa? Secondary data file. Fungsi dari file NDF ini adalah sebenarnya untuk menampung data kalau primary-nya ini sudah full hard disk-nya, storage-nya. Jadi ketika storage utama atau file MDF ini sudah tidak tampung lagi, maka dia akan otomatis menulis ke file NDF. Makanya ya disebut dengan secondary data file. Sebenarnya ketika kita membuat sebuah database, yang wajibnya ini 2, ya kan? Di sini adalah optional dan log itu wajib. Artinya kita bisa aja nggak ngebentuk ini, lewatin langsung ke sini seperti itu, gitu ya. Tapi ya bagusnya kita buat saja seperti itu. Ya, ini juga sama aturannya seperti di atas mau berapa gitu. Ya, contoh samain atau mungkin mau dibedain juga boleh seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, ya oke paham ya. Ini adalah primary-nya, ya kan. Lalu di sini adalah NDF atau secondary-nya, file cadangannya ketika primary-nya sudah habis. Lalu di bawahnya ini adalah file LDF log data file. Ya. Log data file itu adalah file yang nantinya dia akan berfungsi untuk menampung historis. Misalnya contoh kapan tabel itu dibentuk, tanggal berapa. Nanti ada tuh ya kan ya, tanggal tabel terbentuk, terus oleh user apa waktu ngebentuk tabelnya, jadi ada catatan lognya. Ya, makanya itulah fungsi dari log data file. Jadi informasi log
data transaksi. Ya, makanya ketika kita nanti mau melakukan backup, yang wajib ada adalah file master data file dan log data file ada. Nanti itu nanti yang akan di-restore. Makanya ini LDF ini nggak boleh hilang. Kalau LDF-nya hilang, nanti kita akan bagaimana cara nge-restore-nya, kan tidak ada file catatan LDF-nya, nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Oke, misalnya contoh kita lihat. Ini caranya kita bisa di sini lihat, dicek dulu perintahnya. Ya, kita cek dulu perintahnya. Kalau dia sampai di sini nggak ada kesalahan dalam pengetikan, maka kita bisa langsung execute. Ya, misalnya contoh, ini kan karena memang di sini saya udah ada nih. Ya, kalau saya pengen ganti, maka bisa aja nih saya ganti semuanya gitu. Oke, ya misalnya contoh, kita lihat. Kayak gini coba. Ya sama. Oke, mungkin Mbak bisa langsung dicoba ya, buat folder dulu. Oke, buat folder dulu untuk kita tempatkan database-nya. Ini Mbak bisa lihat juga di bagian log filenya, di sini kok ini nggak pakai persen, ini pakai persen gitu loh. Ya. Kalau pakai persentase berarti kita mengambil persentase dari harddisk nanti. Ya, kita bisa merubahnya juga, tidak menggunakan persentase. Misalnya contoh kita samain gitu. Seperti itu. Ya. Oke, yakinkan folder udah ada ya. Foldernya udah dibentuk. Misalnya di C. Saya coba. Ini langsung saya execute ya. Begitu saya execute, nanti bisa dicek di sini ada, kita bisa refresh dulu nih. Ya, kita bisa refresh. Oke, refresh dulu. Oke, otomatis nanti di sini akan ada. Misal contoh, ya, tadi menghapus database yang udah kita buat, berarti kita drop, awas, database, namanya apa tadi? Misalnya drop database test nih, contoh nama database test. Dah, sedikit. Nanti otomatis database test ini akan terhapus. Ya, hilang kalau misalnya di refresh lagi kan. Tapi awas, hati-hati, perintah drop ini adalah perintah untuk menghapus file-filenya juga gitu. Ya, jadi dia nanti dia nggak bisa lagi di restore, hati-hati. Ya, seperti itu. Oke. Hapus dulu, nanti Mbak jalanin. Misalnya ada dua perintah kayak gimana nih, misalnya contoh. Ini kan ada dua perintah nih. Ya, saya pengen jalanin yang bawahnya, ya kan. Kita caranya bisa begini. Ini posisinya di disable perintah atas. Tuh. Nah, jadi kalau kita execute hanya perintah bawah yang dijalanin. Atau ini kita aktifin, kita hanya ngeblok perintah yang bawahnya gini. Nah, boleh. Jadi ntar perintah ini yang akan dijalankan seperti itu. Ya.
Oke, terus Mbak cek, kita coba cek benar nggak dia ngebentuk 3 file di folder yang tadi kita buat. Oke, nah tadi apa namanya database ya. Nah ini tadi. Oke ini tuh ya ada file MDF ya kan, ada file master data file sesuai dengan ukuran size awal yang tadi saya kasih. Ya kan ya. Nah, ini nanti akan berkembang terus-menerus file ini. Ya, seiring dengan banyaknya inputan data. Ya kan ya. Seperti itu. Nah, makanya di sini perlu adanya file LDF. Sebenarnya file LDF ini di sini penting juga. Jadi kalau andai kata ini udah penuh, storage 1 udah penuh bisa ke storage 2 gitu. Ya. Sedangkan NDF juga harus ada. Terus nanti ini otomatis dia akan terus-terus membesar gitu. Ya. Sementara misalnya dia terus saja segini nggak nambah ya kan, nggak nambah. Ketika si file udah menghabiskan, misalnya MDF udah menghabiskan sebesar 8 mega, otomatis tadi kan dia akan ada file grow. Ya, file grow kan ada kan, nanti dia akan menambah sebesar file grow tadi. Secara otomatis itu, nambah file grow-nya gitu. Ya, jadi kita biar tahu gitu. Loh, nanti file yang akan di backup mana? Mana file yang akan di backup? Yang akan di backup file 3 ini kalau mau nge-backup. Ya, nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara melakukan backup dan restore. Ya, gunanya gimana ya kalau terjadi error terhadap